Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sidang salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keberkahan dari bulan suci Ramadan adalah dengan disyariatkannya qiyamul lail, ataukah yang dinamakan dengan tahajud dan juga dinamakan dengan salat tarawih. Hadirin yang dimuliakan Allah, mengapa ini dinamakan sebuah keberkahan? Jawabannya adalah disebabkan dengan orang yang dia menjalankan qiyamul lail atau dia salat tarawih dan dilanjut dengan witir, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang pernah dia lakukan. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang dia salat malam, berdiri di malam hari salat di bulan suci Ramadan dengan dibangun di atas iman dan ihtisab. Iman adalah meyakini bahwa itu adalah ibadah, dibangun di atas keikhlasan, dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan baginya dosa yang telah dia lakukan. Namun hadirin jamaah sidang salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah, kalau kita sedikit berkaca dengan bagaimana salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimananya tarawih Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimananya tahajud Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis yang sahih telah mensifati dua sifat yang pernah beliau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kala itu Aisyah radhiyallahu anha sedang menceritakan tata cara salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Beliau salat 4 rakaat dengan sekali salam. Kemudian disambung dengan 4 rakaat dengan sekali salam. Lalu beliau sambung dengan 3 rakaat dengan sekali salam. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, "Fala tas'al an husnihinna wa qulihinna." Jangan engkau tanya bagaimana indahnya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana lamanya salat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah, dua sifat ini adalah sifat dari bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah husnul qiraah, yaitu dengan memberikan tajwid sesuai dengan haknya, makharijul huruf sesuai dengan tempat-tempatnya, dengan bacaan yang indah. Dengan bacaan yang indah itulah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu bahwa bacaan Al-Qur'an yang muncul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bacaan yang indah. Pada suatu malam, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendengar salat Isya-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tin. Kami selesai. Lalu kata Anas bin Malik, "Fala asma' ahadan ahsanu sawtan aw qira'atan minhu sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah mendengar seorang yang lebih indah bacaannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah lebih bagus bacaannya dari beliau. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, seorang yang Allah berikan kepadanya suara yang indah, maka dia dianjurkan untuk menggunakan keindahan suaranya itu dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu pada suatu malam membaca sebuah ayat surah di malam hari. Kebetulan didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di keesokan harinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Abu Musa al-Asy'ari. Mendengar, disebutkan bahwa beliau mendengar bacaannya beliau. Kata Abu Musa al-Asy'ari, "Ya Rasulullah, law anni a'lamu annaka tasma'u li qira'atil barihah, la habbantu laka takbira." Ya Rasulullah, seandainya aku mendengar, aku tahu bahwa tadi malam engkau mendengar bacaanku, maka akan aku lebih indahkan kembali bacaannya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah,
adalah sifat yang pertama yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Keindahan suara dikembalikan kepada makharijul huruf, dikembalikan kepada ilmu tajwid, dikembalikan kepada apa yang telah diturunkan Al-Quran itu kepada Rasulullah SAW dengan lughatul Quraisy, dengan bahasa orang Quraisy, bukan dengan selain bahasa orang Quraisy. Ini yang pertama. Yang kedua yang disifati oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah lamanya bacaan Nabi SAW. Kadang kita berpikir dengan sesuatu yang negatif, namun ini adalah manusiawi. Kenapa panjang sekali bacaan surahnya? Kenapa lama sekali sholatnya? Ini jamaah yang dimuliakan Allah adalah sesuatu yang manusiawi. Kita ingin sholat cepat, namun saat ini kita mengetahui di balik keutamaan panjangnya bacaan sholat seseorang, dengan kita mentadabburinya, dengan kita memahami kandungan-kandungan ayatnya, fa subhanallah, kebaikan di atas kebaikan. Apalagi di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW diceritakan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau membaca di sholat malam dengan bacaan yang panjang. Beliau membaca surah Al-Baqarah. Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, ini kemungkinan di rakaat di ayat yang ke-100 beliau akan rukuk. Rupanya beliau lanjut. Kata Hudzaifah bin Yaman di dalam hatinya, mungkin akan diselesaikan surah Al-Baqarah dengan 2 rakaat. Artinya setengah rukuk kemudian disambung sehingga 2 rakaat genap surah Al-Baqarah. Rupanya tidak. Kata Hudzaifah bin Yaman, barangkali setelah selesai Al-Baqarah beliau akan rukuk. Rupanya tidak, jemaah yang dimuliakan Allah. Disambung membaca surah An-Nisa. Setelah membaca surah An-Nisa disambung membaca surah Ali Imran. Kalau kita hitung berapa juz, kurang lebih 5 juz dalam 1 rakaat. Kata Hudzaifah bin Yaman, kalau beliau melalui ayat yang berkaitan dengan tasbih, beliau bertasbih kepada Allah. Kalau beliau melalui ayat yang bercerita tentang azab, beliau meminta perlindungan dari Allah. Kemudian beliau rukuk. Rukuknya kurang lebih seperti berdirinya. Lalu beliau i'tidal dan sujud mirip dengan rukuknya dan seterusnya. Subhanallah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka kuat berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kecintaan mereka yang tinggi kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentunya jamaah yang dimuliakan Allah, ini sesuai dengan keadaan kaum muslimin. Kadang ada di antara kaum muslimin yang mereka tidak sanggup seperti itu. Dan suatu hal yang manusiawi kalau ada seorang berprasangka lama sekali bacaan ini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau panjangkan bacaannya. Kata Ibnu Mas'ud, hatta hamamtu bi amrin su'. Sampai saya berprasangka dengan prasangka yang kurang bagus. Ditanya oleh sahabatnya, engkau berprasangka apa wahai Ibnu Mas'ud? Saya berprasangka untuk duduk dan meninggalkan sholat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau baca. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita nikmati ibadah salat tarawih dan witir atau qiyamul lail dengan penuh kecintaan, dengan penuh khusyuk, dengan penuh khudu' dengan apa yang dibaca dan kita dengarkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semuanya apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ampunan bagi orang yang menjalankannya dibangun di atas iman dan ihtisab akan kita rasakan bersama-sama. Jamaah sidang salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah, ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan singkat di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan para jamaah semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.